Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana anak-anak kabarnya hari ini? Baik. Semuanya sudah sarapan? Sudah. Saya cek kehadirannya dulu. Saya absensi. Andika Ridullah, Bima Enggal. Baik anak-anak, tadi sudah saya absensi. Alhamdulillah hari ini semuanya masuk ya. Setelah ini silahkan dipimpin berdoa dulu kepada ketua kelasnya, silahkan dipimpin berdoa. Baik anak-anak, hari ini kita pada pembelajaran ketiga akan mempelajari mata pelajaran IPS, yaitu pada KD 3.3 dan 4.3 ya. KD-nya adalah menganalisis peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial, budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia serta hubungannya dengan karakteristik lingkungan masyarakat di sekitar kita. Ya, 4.3 menyajikan hasil analisis tentang peran ekonomi dalam upaya mensejahterakan kehidupan masyarakat di bidang sosial dan budaya untuk memperkuat kesatuan dan persatuan bangsa Indonesia. Jadi diharapkan anak-anak semuanya tujuan dari pembelajaran kita hari ini adalah setelah kita mengamati keberadaan sumber daya alam yang ada di sekitar kita dan kegiatan ekonomi masyarakat, kalian mampu mengidentifikasi jenis-jenis usaha dan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar kita. Ya, itu tujuannya pembelajaran kita pada pagi hari ini. Sebelum menuju materinya, saya mempunyai media yang akan mempermudah kalian untuk mempelajari sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Ini saya punya gambar yang saya grafikkan, satu meja satu, bisa terlihat? Depan kelihatan ya, mungkin yang belakang nanti bisa dilihat. Saya bagikan dulu. Satu ya, belakang. Tadi sudah saya bagikan media pembelajarannya. Hari ini sesuai dengan KD yang saya sebutkan dan tujuan yang saya sebutkan di awal tadi, hari ini kita akan mempelajari tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakat ya. Sebelum itu saya ingin bertanya dulu kepada anak-anak semuanya, apakah yang dimaksud dengan sumber daya alam? Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang berasal dari alam yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ya, betul ya. Sumber daya alam itu adalah sumber daya yang berasal dari alam yang bisa digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Oke, sudah paham ya untuk sumber daya alam? Sudah. Oke. Selanjutnya saya ingin bertanya lagi ya, di sini yang berhubungan yaitu kegiatan ekonomi ya. Apa yang kalian ketahui tentang kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi adalah setiap kegiatan yang dilakukan manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hidupnya. Ya, kegiatan ekonomi adalah kegiatan manusia yang dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Banyak sekali di lingkungan kita ya,
yang dilakukan oleh masyarakat atau mungkin yang dilakukan oleh bapak dan ibu kalian di rumah untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari. Oke. Tadi media pembelajaran yang saya bagikan di situ ada beberapa kegiatan masyarakat, ya, kegiatan masyarakat yang ada di lingkungan kita, di lingkungan sekolah kita, di lingkungan desa kita. Gambar apa yang pertama? Coba dilihat. Gambar apa? Pertanian. Gambar pertanian. Di sini ada petani yang sedang menanam padi di sawah, ya. Yang kedua gambar apa? Peternakan. Yang kedua gambar peternakan. Yang ketiga gambar nelayan. Ya, gambar nelayan. Oke, tadi kalian sudah mampu menyebutkan yaitu pengertian dari sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Langsung saja saya bagikan ya teks bacaannya tentang hubungan sumber daya alam dengan kegiatan masyarakat pada IPS KD 3.3. Ini saya bagikan dulu. Satu ya. Sudah menerima semuanya? Sudah ya. Oke. Silahkan saya kasih waktu untuk membaca 5 menit. Silahkan dibaca dulu. Nanti saya jelaskan isi dari teks tersebut. Ekonomi masyarakat, sumber daya alam harus teksnya sudah dibaca semuanya? Oke. Dari teks yang telah kalian baca, di situ ada yang disebut dengan usaha agraris. Contohnya apa saja di usaha di bidang agraris itu? Ya, banyak sekali ya. Contohnya di lingkungan kita. Di situ pada paragraf kedua, di situ ada gambarnya apa? Paragraf kedua ada petani yang sedang menanam padi ya. Di paragraf kedua itu ada seorang petani yang sedang menanam padi di sawah ya. Di situ termasuk sumber daya alam yaitu tanah atau lahan yang dimanfaatkan untuk lahan pertanian. Nanti hasil panennya, manfaatnya yaitu bahan pokok ya, bahan pokok yang kita makan sehari-hari. Terus pada paragraf ketiga di situ ada gambarnya apa? Gambarnya peternakan. Di paragraf ketiga ada gambarnya peternakan. Di situ ada peternak apa yang ada di gambar itu? Ya, kebanyakan mayoritas penduduk di desa kita banyak yang beternak sapi atau biasanya beternak kambing. Pada paragraf keempat ada gambarnya orang berjualan apa? Berjualan ikan ya, atau disebut apa namanya? Nelayan. Ini adanya di pesisir, contohnya di Pantai Ngantep ada, di Sedang Biru juga ada. Pasti kalian sudah pernah melihatnya. Disebutkan juga ada yang namanya usaha pertambangan ya, usaha pertambangan, tetapi tidak ada di daerah kita. Yang ada apa saja di daerah kita yang ada sesuai dengan teks bacaan tersebut? Pertama apa? Pertanian. Yang kedua apa? Peternakan. Yang ketiga nelayan. Bagus anak-anak, semuanya sudah bisa menyebutkan ya, menyebutkan kegiatan-kegiatan
ekonomi yang ada di lingkungan masyarakat. Tadi kalian sudah membaca dan sudah saya jelaskan isi dari teks bacaan yang saya bagikan tadi, yaitu tentang sumber daya alam dan hubungannya dengan kegiatan ekonomi masyarakat di lingkungan sekitar. Ini ada lembar kerja, ini nanti silahkan dikerjakan ya, dikerjakan masing-masing anak mengerjakan. Ini setelah ini saya bagikan dan setelah itu nanti kita akan bahas bersama-sama. Ini saya bagikan dulu masing-masing anak satu. Baik anak-anak, dari lembar kerja yang saya bagikan di situ kalian disuruh mengidentifikasi sumber daya alam yang ada di lingkungan sekitar kalian ya, serta disuruh menyebutkan sumber daya alamnya apa, kegiatan ekonomi masyarakatnya apa, terus hasilnya apa saja dan manfaatnya apa. Bisa dipahami? Bisa dipahami anak-anak? Bisa. Silakan dikerjakan. Oke. Sudah selesai anak-anak, lembar kerjanya sudah selesai dikerjakan? Sudah. Setelah ini kita bahas bersama-sama, atau mungkin ada yang mau mengerjakan ke depan, silahkan. Ada Pak. Ya, silahkan. Masuk ke depan, Mbak Rendra. Ini tadi jawaban dari teman-teman kalian ya. Di sini ada beberapa jawaban yang dituliskan oleh teman-teman kalian tentang tadi lembar kerja yang saya bagikan ya. Di sini ada beberapa sumber daya alam, ada 5 kegiatan ekonomi, hasilnya serta manfaatnya ya. Kesimpulan pembelajaran kita hari ini, kita sudah memahami sumber daya alam yang ada di sekitar kita banyak sekali. Contohnya di situ ada pertanian, perhutanan dan lain sebagainya. Kalian sudah mampu mengidentifikasi ya dan menyebutkan beberapa sumber daya alam serta kegiatan ekonomi masyarakatnya. Saya coba ingin bertanya sekali lagi ya. Sebutkan contoh kegiatan ekonomi masyarakat di bidang pertanian. Apa saja? Menanam, ya, menanam, terus apa lagi? Ya, kacang dan lain-lain. Kalau di bidang peternakan, di lingkungan masyarakat kita beternak apa saja? Betul sekali ya. Dapat kita simpulkan bahwa memang banyak sekali ya sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakat yang ada di lingkungan sekitar kita ya. Bagus sekali anak-anak, hari ini semuanya sudah paham tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi. Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Selanjutnya saya akan membagikan lembar evaluasi ya. Lembar evaluasi ini nanti silahkan dikerjakan ya. Saya kasih waktu 30 menit untuk mengerjakan. Ini saya bagikan. Kalian tadi sudah mengerjakan lembar evaluasi yang saya bagikan ya. Alhamdulillah semuanya sudah bisa menjawab dengan benar. Hanya ada beberapa saja yang jawabannya kurang tepat. Jadi nanti di rumah silakan dipelajari lagi ya tentang sumber daya alam dan kegiatan ekonomi masyarakat. Paham anak? Ada yang ditanyakan? Ada? Kalau tidak ada yang ditanyakan, pembelajaran hari ini saya cukupkan. Setelah ini bisa istirahat dulu. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.